Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirah wa ja'ala al-akhirata daral jazaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirin, fa ya ayyuhal muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fatadhakkaru biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, aw kama qala. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hidayah yang berharga bagi kita, terutama umat Islam, dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi keyakinan, meyakini sungguh-sungguh bahwa setelah kita mati di dunia ini akan kita kembali nanti dibangkitkan dan hidup di akhirat, dan segala yang berkaitan dengannya itu. Di tengah banyak kelompok masyarakat yang tidak lagi percaya di balik dari dunia ini, kelompok naturalis yang hanya mencari dunia semata-mata karena tidak percaya bahwa ada permasalahan, ada persoalan yang harus kita hadapi ketika meninggal dunia. Kelompok materialisme, mereka berpaham bahwa hanya materi yang harus dicari saja di atas persada bumi ini. Di balik daripada materi itu tidak perlu. Dan paling ironis sekali, masih ada kelompok umat yang beragama yang tidak mendapat hidayah dari Allah untuk percaya tentang adanya kebangkitan nanti di hari kemudian. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah ketika kita masih mendapat hidayah dari Allah, mempercayai adanya kebangkitan nanti di hari kemudian. Dan dengan keyakinan itu yang mendorong, yang memotivasi kita untuk melakukan yang terbaik di atas persada bumi ini, bukan hanya kemaslahatan hidup, tetapi untuk kemaslahatan akhirat kita. Rasulullah SAW menyatakan, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk hari akhirat. Karena itu apa yang dilakukan di atas persada bumi ini, yang seharusnya terpikir dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam kalbu kita, bagaimana agar dapat bernilai positif nanti di hari kemudian apa yang kita lakukan itu. Kebangkitan di hari kemudian adalah suatu keniscayaan, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat, kata Allah,
apa yang mereka lakukan di atas persada bumi ini, wa atharahum, dan bekas-bekas mereka, wa kullu syai'in wasainahu fi imamin mubin, dan semuanya itu tersimpan, tercatat di kitab Lauhul Mahfuz yang tidak pernah berhenti menulis seluruh perbuatan manusia. Itu juga harus diyakini bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini, sekecil apapun, semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz yang ada tempat menulis semua perbuatan-perbuatan manusia. Apa yang dicatat malaikat rakib dan atid dalam kehidupan kita hanya untuk mencocokkan dengan apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu. Dan hal ini tidak susah untuk kita yakini, karena dalam kehidupan kita yang terjadi di bawah ini bisa saja tertulis di surat kabar atau di TV atau di mana di Jakarta dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apalagi kalau Allah yang menghendakinya. Karena itu tidak ada perbuatan manusia yang alpa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan manusia yang tidak kita akan diperlihatkan nanti di hari kemudian. Apakah itu amal perbuatan ataupun amal jelek, pasti kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktu ma qaddamu, mereka mencatat apa yang kita lakukan di atas persada bumi ini, amal-amal ibadah yang kita lakukan, terutama amal ibadah mahdah, semuanya tercatat. Begitu juga kejelekan-kejelekan yang kita lakukan di atas persada bumi ini, tidak ada yang tersembunyi di mata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti kita akan dibalas oleh Allah. Yang baik insyaallah tentu dibalas dengan baik, dan yang jelek atau yang dilarang oleh Allah lalu kita lakukan pasti diberi dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asarahum, dan bekas-bekas mereka. Ini yang dimaksud bekas-bekas adalah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ketika kita di atas persada bumi ini dan berbekas kepada makhluk Allah, makhluk sesama manusia, bahkan makhluk Allah yang lainnya. Contohnya, kita mengajar, akan siapa yang menerima pembelajaran itu akan berbekas kepada mereka, dan mereka mengajar dan seterusnya, maka itu namanya asarahum. Begitu juga kejelekan-kejelekan yang bekas yang kita tinggalkan. Kita mengajar mereka meminum minuman keras, kita mengajar mereka membuat minuman keras, maka dosanya juga akan kita dapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang itu. Dan begitulah seterusnya, anak yang kita ajar juga mengajar, maka dosanya kita menjadi multi level, artinya berlipat ganda dosa yang kita lakukan. Begitu juga kalau kebaikan-kebaikan, kita membuat tahfizul Quran, mereka menghafal Al-Quran di situ. Orang yang menghafal di situ, mengajar lagi, mengajar seterusnya, maka kita akan berlipat ganda amal ibadah yang kita lakukan, dan tidak kurang dari sedikit pun amal yang dilakukan yang didapatkan pahala yang didapatkan oleh mereka yang melakukan, karena dari kita lah yang menjadi asarnya, bekas-bekasnya. Karena itu dalam kehidupan kita tidak hanya kita berusaha mencari pahala ibadah-ibadah mahdah, mencari pahala hanya salat, mencari pahala puasa, mencari pahala haji, mencari pahala zakat, tapi bagaimana kita ada yang dilakukan yang bisa dirasakan oleh manusia dan bermanfaat dalam kehidupan, dan itu akan berbekas pada diri kita dan juga pada orang lain. Salah satu contoh yang paling sederhana, ketika kita rajin pergi ke masjid, ada orang yang juga mengikuti kita karena dia senang. Alangkah hebatnya, alangkah bagusnya orang itu selalu pergi masjid, lalu dia ikut dengan kita, maka kita akan mendapatkan pahala bekas dari yang kita lakukan, mendapatkan pahala karena mereka ikut kepada kita. Lalu ada lagi yang ikut nanti kepada mereka yang mengikut kita, itu juga akan kita dapatkan pahalanya. Itulah yang dimaksud asarahum. Oleh karena itu bikinlah bekas-bekas dalam kehidupan kita. Kita menjadi pejabat, dalam melaksanakan tugas-tugas kita, ada hal-hal yang bekas, yang baik, yang ditiru oleh anak buah kita, mungkin karena kejujuran kita, mungkin karena kedisiplinan kita, mungkin karena pelayanan kita terhadap mereka. Lalu mereka juga mewariskan kepada orang-orang yang lain, yang nantinya ketika dia menjadi pejabat, ada orang yang ikut dengan dia, maka kita akan mendapatkan pahala dari yang mengikut ke kita dan juga yang mengikut kepada mereka itu. Itulah yang dimaksud asarahum.
Karena itu bapak-bapak hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita berbuat dalam kehidupan ini sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk Allah, terutama sesama umat manusia. Kita berdagang, kita menunjukkan kejujuran dalam perdagangan kita. Lalu ada anak buah kita yang mengikuti langkah-langkah kita, kejujuran, cara pelayanannya, maka kita dapatkan nanti pahala dari orang yang belajar dari kita. Dan ketika mereka juga berdagang, ada anak-anak buahnya yang mengikuti caranya itu sebagaimana yang kita lakukan, maka kita dapatkan pahala sedemikian itu. Dan begitu juga kebalikannya, dosa yang kita wariskan kepada orang lain akan juga kita dapatkan ganjarannya nanti sebagaimana ganjaran-ganjaran yang didapatkan oleh orang yang kita ajar, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu hal yang berbahagia, orang banyak mengikut kepada orang-orang yang ada sebelumnya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 7, "Fahum ala asari yuhra'un." Mereka itu orang-orang yang ada di belakangan kita, anak kita mungkin, tetangga kita mungkin, atau anak buah kita mungkin, sehingga tergesa-gesa untuk mengikuti langkah-langkah kita. Maka seharusnya langkah-langkah yang kita lakukan adalah yang positif dalam kehidupan kita, berdasarkan dengan nilai-nilai agama, berdasarkan dengan tatanan sosial kemasyarakatan, berdasarkan adat istiadat yang ada di sekitar kita yang tidak bertentangan dengan agama. Maka kita wariskan kepada anak cucu kita wariskan kepada tetangga kita wariskan kepada masyarakat kita, agar kita mendapat pahala juga sebagaimana yang mereka lakukan. Mari menghindari untuk mewariskan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya katakan tadi, mewariskan minuman keras, mewariskan minum judi, mewariskan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, maka juga kita dapatkan pahalanya, dosanya sama dengan dosa orang yang melakukannya, yang mengikut kita, dan orang yang akan mengikut dan seterusnya, maka dosanya kita akan bertambah. Semoga dengan demikian itu, mari kita termotivasi dalam hidup ini melakukan yang terbaik. Bukan saja kita bunuh nilai pahala ibadah mahdah. Yang dimaksud ibadah mahdah adalah ibadah yang telah tentukan tentuannya, misalnya salat, puasa, zakat. Tetapi ibadah-ibadah yang lain tidak hanya pahalanya saja didapatkan, tapi kita ingin ada pahala-pahala dari orang yang mengikuti kita. Maka lakukanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup, baik dalam sahara kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini. Kita wariskan kepada generasi muda kita mencapai kebaldatun thayyibah dan warabun ghafur, dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kemudian pasti kita akan mendapatkan pahala yang kita lakukan. Itu harus adalah keyakinan. Dan begitu juga kalau dosa, pasti kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Nanti di hari kemudian kita diberikan surah amal ibadah kita, dan barang siapa yang diberikan surah amal ibadahnya dengan tangan kanannya, maka mereka itu cirinya bahwa mereka itu adalah lulus. Sekarang ini waktu ujian PNS dan sebagainya, kalau diberikan dari tangan kanannya ke tangan kanannya, maka itu adalah cirinya mereka akan orang yang mendapatkan kebahagiaan dan akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, dengan hisaban yang sangat mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu wara dhahrihi, siapa yang diberikan, disodorkan surat amalnya dari belakangnya, fasawfa yad'u subura wa isla sa'ira, mereka berteriak, alangkah celakanya kami. Jadi kalau orang nanti diperlihatkan surah amalnya dari belakang, bukan dari tangan kanan. Di ayat lain ada mengatakan di tangan kirinya. Kalau ayat ini mengatakan dari belakang, maka mereka merintih dan berteriak, alangkah celakanya saya. Dan pasti janjikan Allah, wa yasla sa'ira, mereka dimasukkan dalam api neraka yang menyala-nyala. Tentu kita tidak mau seperti itu. Maka mari kita memahami makna hadis, makna makna kata Ali karramallahu wajah ketika beliau pernah berkata, inna hazal yauma yaumul amal la hisab wa yaumul gada yaumul hisab lal amal. Sesungguhnya hari ini, dunia ini adalah tempat untuk beramal, tapi yakinkanlah belum langsung diberikan pahalanya, tapi hari kemudian adalah hari untuk menerima amal-amal perbuatan kita
yang baik tentu kita akan dapatkan pahalanya, yang jelek tentu akan kita dapatkan ganjarannya kalau kita tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana tidak ada lagi tempat untuk mengoreksi, untuk beramal lagi sebagaimana seperti halnya di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua insyaallah selalu mendapat hidayah dari Allah, termotivasi untuk bersungguh-sungguh beramal dalam kehidupan kita ini, sehingga insyaallah kita akan tinggalkan dalam dunia ini tidak dengan sia-sia, tapi kita bermanfaat nanti, lebih berbahagia lagi nanti di hari kemudian kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim.